Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 101, aku benar-benar tidak bersalah. Saat Su Zipei menerima telepon, saat itu bahkan belum pukul 4 pagi. Dia terkejut karena telepon itu dari rumah sakit. Ketika dokter menyebut nama saudara perempuannya, Su Ziking, dia punya firasat buruk. Yang ada di pikirannya cuma satu, berita buruk. Mu Qi berada di rumah barunya. Dia gelisah dalam tidurnya. Seng Xiao terbangun karena tangannya yang bergoyang. Ketika dia melihatnya berkeringat, dia membungkuk dan memeluknya. Kamu bahkan tidak bisa diam dalam mimpimu. Su Zipei menelepon Mu Qi ketika sedang terburu-buru menuju rumah sakit. Seng Xiao melihat ponselnya bergetar, jadi dia mengangkat teleponnya. Tante. Tuan Muda Seng, bawa Qi ke rumah sakit sekarang. Ibunya tidak akan hidup lama. Rumah sakit mana? Rumah sakit Kang Seng. Seng Xiao menutup telepon dan menatap Mu Qi yang sedang tidur. Tiba-tiba dia mengerti mengapa Mu Qi mengalami mimpi buruk. Dia pasti punya firasat bahwa ibunya sedang dalam masalah. Bagaimanapun juga, mereka adalah ibu dan anak. Dengan cepat, dia berpakaian dan menggendong Mu Qi ke dalam mobil. Dia tidak membangunkannya karena dia ingin dia tidur lebih lama. Pada saat yang sama, Mu Tangshui sadar kembali di unit gawat darurat rumah sakit Kang Seng. Hal pertama yang dilakukannya adalah bertanya kepada staf medis tentang ibunya. Bagaimana kabar ibuku? Apakah kau menyelamatkan ibuku? Aku. Nona, Anda harus tetap tenang, kata perawat itu. Bagaimana aku bisa tenang? Apinya begitu besar. Aku tidak dapat menemukan ibuku. Dokter sedang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan ibumu, jawab perawat itu. Kemudian dia berkata, kamu telah menghirup cukup banyak karbon monoksida. Kamu harus beristirahat sekarang. Ketika Mu Tangshui berusaha bangun, Su Zipei menyerbu ke unit gawat darurat, menuju ke arah Mu Tangshui. Mu Tiangxue, teriaknya. Bibi. Mu Tangshui tiba-tiba tersedak. Dia merasa tidak enak. Jangan bilang kamu tidak tahu bagaimana rumah itu terbakar. Bibi, aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar, kemudian, dia terbatuk. Nyonya, pasien harus tetap tenang sekarang. Sebaiknya Anda membicarakannya nanti setelah semuanya jelas, kata perawat itu. Su Zipei menatap tajam ke arah Mu Tangshui. Dia menggertakkan giginya saat melihat wajahnya. Jika hal ini ada hubungannya denganmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi kali ini. Bibi, aku benar-benar tidak bersalah. Jelas Mu Tangshui. Bahkan jika dialah yang membuatnya terjadi, dia tidak pernah berencana untuk membuatnya begitu parah. Keduanya sedang berdebat di unit gawat darurat ketika Mu Qi terbangun di mobil Seng Xiao. Dia bingung ketika mengetahui di mana dia berada. Xiao. Berpakaianlah. Pakaianmu tertinggal. Ada kebakaran. Kondisi mamamu tidak baik. Mendengar apa yang dikatakan Seng Xiao, mata Mu Qi terbelalak lebar. Dia mengambil pakaian itu dan segera memakainya. Kamu pergi dulu cari bibimu, aku akan mengurus sisanya, kata Seng Xiao. Saat Mu Qi hendak keluar, dia menarik tangannya dan berkata, apapun yang terjadi, aku di sini untukmu, oke? Aku tahu, jawab Mu Qi. Dia keluar dari mobil dan berlari ke unit gawat darurat. Kemudian, dia melihat Su Zipei. Qi. Bibi, bagaimana keadaanmu sekarang? Su Zipei memegang lengan Mu Qi dan menggelengkan kepalanya. Situasinya benar-benar buruk sekarang. Aku sudah menyuruhnya untuk tidak tinggal di rumah keluargamu, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Mu Qi memiliki perasaan campur aduk. Dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun ibunya memperlakukannya dengan buruk seolah-olah dia bukan putrinya sendiri, dia tetap ibunya, keluarganya. Ponsel orang itu tidak bisa dihubungi. Saya sudah bertanya ke Mu Group. Mereka bilang dia sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Bagaimana dengan Mu Tangshui? Dia ada di sini, jawab Su Zipei dengan nada getir. Su Zipei dan Mu Qi berdiri di pintu masuk ruang operasi. Mereka menunggu selama lebih dari 2 jam. Tak lama kemudian, petugas polisi datang. Su Zipei segera menangkap salah satu pria itu dan bertanya, bagaimana bisa terbakar. Penyelidikan awal menyimpulkan bahwa kebakaran disebabkan oleh peralatan memasak yang ditinggalkan begitu saja. Lemak di dalam peralatan tersebut menjadi terlalu panas dan terbakar. Kebakaran bermula di lantai pertama sehingga menyebar dengan cepat ke ruang tamu dan kamar tidur utama. Tetapi meskipun begitu, mereka seharusnya tidak terluka parah. Mereka memiliki ponsel dan mereka bisa keluar dari rumah. Selain itu, jika Mu Tangshui bisa diselamatkan, maka... Nyonya, tolong tetap tenang. Nonamu bisa diselamatkan karena dia berada di lantai atas sehingga dia jauh dari api. Namun karena dia pingsan tepat setelah diselamatkan, petugas pemadam kebakaran tidak diberitahu tentang situasi di villa.
Jadi, mereka tidak tahu ada orang lain yang masih di dalam. Selain itu, api menyebar ke ruang tamu, jadi tidak mungkin untuk keluar melalui pintu depan. Yang lebih penting, ada ledakan. Bagaimanapun, itu hanya kesimpulan kami untuk saat ini. Kami akan menyelidikinya lebih dalam nanti. Su Zipei menandatangani surat-surat itu sebagai perwakilan keluargamu. Namun, dia menolak untuk percaya bahwa kebakaran itu tidak ada hubungannya dengan Mu Tangsui. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Mu Qixi sedang duduk di luar ruang operasi. Dia mengirim pesan singkat kepada Seng Xiao. Apakah kamu sudah pergi, Xiao Xiao? Aku tidak jauh darimu. Mu Qixi melihat ke koridor dan melihatnya duduk di kursi tidak jauh dari sana. Dia menatapnya dengan wajah serius. Mu Qixi merasa lebih baik saat melihatnya. Akhirnya, para dokter keluar dari ruang operasi. Su Zipei berjalan ke arah dokter dan meraih salah satu dari mereka. Bagaimana kabar adikku? Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Namun, saya menyesal harus mengatakan ini. Anda bisa pergi dan menemui pasien untuk terakhir kalinya, kata dokter itu dengan nada meminta maaf. Su Zipei tertegun. Kemudian, dia bergegas ke ruang operasi. Mu Qixi mengikutinya dari belakang. Ketika Su Zipei melihat adiknya terbaring di meja operasi dengan sekujur tubuhnya terbakar, dia menutup mulutnya dan menangis. Mu Qixi tidak percaya bahwa dia adalah ibunya. Zipei, kata mamamu. Sangat berat baginya untuk berbicara. Aku di sini, aku di sini. Su Zipei segera bergerak mendekatinya. Dia bisa mencium bau tubuhnya yang terbakar. Kulitnya rusak parah, tidak ada satu inci pun yang tidak tersentuh api. Qi dan Suer, mungkin bukan anak dari keluargamu. Mamamu mengerahkan sisa tenaganya untuk memberitahu Su Zipei hal ini. Aku sendiri tidak tahu, bayi siapa yang aku kandung. Su Zipei mendekat ke mamamu karena ucapannya sangat tidak jelas. Kakak, jangan ngomong apa-apa, kamu harus. Pria itu adalah Shen Jianchuan. Sambil berkata, dia membuka matanya dan menatap mata Su Zipei. Dia berkata, kamu pergi. Cari tahu. Melihat mamamu tidak punya energi lagi untuk berbicara, Su Zipei segera menarik Qixi ke sisinya. Qixi ada di sini. Dia ada di sini, kakak. Qi. Mamamu mengulurkan tangannya kepada putrinya, tetapi ia tidak akan pernah bisa memeluk putrinya lagi. Mu Qixi berdiri di samping ibunya. Dia mulai menangis. Pada saat itu, dia kehilangan seluruh tenaganya. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Ketika dia tersandung, Seng Xiao menopangnya dari belakang. Tangannya terasa hangat. Mu Qixi tidak dapat menahannya lagi. Dia pun memeluk Seng Xiao dan menangis.